Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renal Rahman Prabowo dari Program Studi Teknik Perpipaan NRP 0818040006 di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan coba mempresentasikan aliran bolak-balik melewati 4 silinder pada tugas besar 2 mata kuliah metode numerik tugas. Nah, yang pertama saya diberi studi kasus sebagai yang tertera pada slide. Dapat kita lihat bahwa terdapat gambar offshore platform yang dimana memiliki penopang 4 buah silinder, yang dimana silinder tersebut akan terkena gelombang dari air laut itu sendiri. Nah, yang pertama kita lakukan yakni membaca domain permasalahan yang saya dapat, yang dimana di domain permasalahan ini sesuai dengan absen dari mahasiswa masing-masing, dimana absen saya adalah 4 seperti yang saya kasih kotak berwarna merah ini, dimana sudut dari lingkaran atau silinder saya adalah 0 dari sumbu X dan juga 0 dari sumbu Y, yang dimana radius tersebut dari titik koordinat 0 sebesar 2,5D, yang dimana D adalah 1. Jadi lingkaran atau silinder ke sumbu Y memiliki sumbu plus 25 dan min 25, dan begitu pula ke sumbu X, maksud saya 2,5 ya. Nah, untuk langkah pengerjaannya, yang pertama kita membuat 3D modeling dengan software Salome, terus kita ekspor file UNV dan menjalankan kasus dengan software OpenFOAM. Setelah itu kita akan mensimulasikan dengan software ParaView, dan yang terakhir kita akan membuat grafik koefisien gaya dengan MS Excel. Nah, yang pertama yakni 3D modeling dengan software Salome. Nah, untuk langkah awal dari 3D modeling ini yakni desain geometri, yakni membuat desain geometri sesuai dengan domain permasalahan yang sudah ditentukan di awal tadi ya. Nah, ini untuk panjang dari boxnya sendiri sesuai dengan domain yang di awal tadi, dan juga ada box kecil ini sesuai dengan soal di awal tadi yakni 9x9. Nah, untuk absen saya memiliki data sudut alfa sama dengan 0, maka posisi silinder seperti yang tertera pada gambar ini. Nah, di sini kita juga akan membuat face dari masing-masing sisi untuk mempermudahkan proses meshing. Nah, untuk langkah yang kedua yakni membuat mesh dan submesh yang ideal sehingga beban komputasi tidak terlalu berat atau besar. Nah, seperti pada gambar ini ya, mesh yang muncul setelah melakukan 3D modeling setelah dikomputasi memiliki jumlah face yakni 86.092 yang bisa dilihat di slide ini ya, sesuai dengan slide. Setelah itu, nah ini juga untuk tipe meshnya juga prisma ya, dapat dilihat kecil-kecil itu. Nah, untuk langkah yang ketiga yakni kita mengekspor
mesh 1 menjadi UNV file agar dapat bisa dibaca dengan software OpenFOAM. Nah, untuk software yang kedua ini atau langkah yang kedua ini, kita akan menggunakan OpenFOAM untuk running data dari file UNV tadi. Sebelum masuk ke OpenFOAM, silakan untuk yang pertama yakni siapkan atau copy folder kasus pada folder icofoam dan masukkan file UNV dari Salome tadi ya. Nah, ini untuk foldernya bisa kita copy dari folder kasus di icofoam. Nah, setelah itu yang kedua adalah running file UNV to foam. Nah, untuk file UNV ini akan kita jalankan dengan perintah ads unv to foam.x spasi nama UNV dari 3D model Salome tadi sesuai dengan nama tersebut, lalu kita enter. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan perintah ads unv to foam, setelah itu akan ada perubahan pada file boundary dan ada beberapa modifikasi pada file U dan P. Nah, untuk yang pertama ini saya bahas untuk file U terlebih dahulu. Kita akan mengubah atau memodifikasi file U di folder 0 untuk inlet, atas dan bawah sesuai dengan domain permasalahan, yang dimana di dalam inlet itu ada frekuensi, amplitude, scale, dan level sesuai dengan data pada absen saya ini, yang dimana frekuensi 0,2, amplitude sama dengan 1, level sama dengan sumbu X0, Y0, Z0, dan untuk scale sama dengan 100. Nah, ini berlaku juga untuk atas dan bawah ya, dan juga inlet. Nah, untuk file P sendiri yang dimodifikasi adalah hanya bagian depan dan belakang diganti menjadi empty, dan untuk yang lainnya sudah zero gradient, dibiarkan saja. Nah, untuk file boundary kita akan memodifikasi pada silinder, semua silinder akan kita ubah jadi wall kondisinya, dan untuk depan dan belakang jadi empty. Nah, selanjutnya adalah memodifikasi control dict, yang dimana pada soal yang diberikan oleh dosen saya yakni menggunakan delta T sama dengan 0,0025, atau jika tidak stabil bisa menggunakan 0,001. Nah, di sini saya menggunakan 0,0025. Nah, seperti pada gambar ini. Dan juga right interval ditentukan sebesar 1/f kali 20 kali delta T, yang dimana F adalah frekuensi, delta T adalah 0,0025, dan saya mendapatkan hasil 100. Nah, terus saya input di dalam control dict ini seperti pada gambar. Terus start time sama dengan 0, terus end time sebesar 10/f atau frekuensi, didapatkan hasil 50. Terus untuk yang terakhir, perhitungan vorticity dan force koefisien untuk masing-masing silinder di control dict, yakni seperti gambar yang sebelah kanan. Untuk masing-masing force pada silinder, untuk koefisien R kita ubah sesuai dengan sumbu atau geometri dari kasus kita ya. Untuk silinder 1 yakni sumbu X sama dengan 0,25, sumbu Y sama dengan 0, sumbu Z sama dengan 0. Dikarenakan sudut saya adalah 0, maka kita hanya perlu mengganti sumbu X untuk silinder 1, dan untuk silinder selanjutnya akan menyesuaikan.
Nah, setelah kita melakukan modifikasi, setelah itu kita akan menjalankan icoform.x. Nah, kemudian tunggu sampai selesai, sampai running sampai ke time ke 50. Setelah itu, setelah selesai, kita akan membuat file form dengan perintah touch untuk seperti pada gambar ini, touch spasi nama file. Ini terserah kita ya. Untuk pada kasus ini saya samakan namanya dengan value env tadi. Akan tetapi nama ini akan kita jadikan sebagai file form. Oleh karena itu akan kita kasih keterangan .form di belakangnya supaya menjadi file form. Karena di ParaView hanya bisa membuka atau mensimulasikan dari file berjenis tipe form. Nah, untuk selanjutnya ini ya bisa dilihat setelah saya running, terus saya buka lagi di folder, saya kasih perintah ls, sudah terlihat ada 50 time atau ada waktu ke 50 di sini sudah terlihat, dan juga ada folder post processing, dan tentunya juga ada file form. Nah, setelah itu kita akan mensimulasikan dengan ParaView. Nah, yang pertama yakni buka file simulasi, buka file dengan format form yang tadi kita touch dengan open form. Nah, di ParaView ini akan kita buka dengan tools file lalu open file. Nah, setelah kita buka, kita akan mengatur warnanya menjadi rainbow ya, atau pelangi, agar alirannya lebih terlihat jelas untuk velocity maupun untuk P atau tekanan. Nah, yang kedua adalah plot dari vorticity sendiri dan juga tekanan. Nah, untuk yang atas ini ya, untuk vorticity pada T sama dengan 25 dan T sama dengan 2,75, dan untuk yang bawah adalah plot dari tekanan. Nah, dapat kita lihat ini aliran dari vorticity juga terlihat jelas, dan untuk tekanan juga terdapat warna yang dominan pada sisi silinder. Terlihat bahwa ada tekanan pada silinder tersebut. Nah, selanjutnya adalah video animasi. Nah, dapat kita lihat ya, alirannya bergerak ke kiri dan ke kanan yang mensimulasikan akan air dari laut yang melewati keempat penopang silinder pada offshore platform. Nah, untuk selanjutnya yakni langkah yang terakhir, yakni plot koefisien gaya dengan Microsoft Excel. Yang pertama, import data dari folder post processing untuk gaya dari 4 silinder. Nah, untuk gaya yang pertama saya dapatkan grafik sebagai berikut ini. Untuk drag koefisien saya menggunakan batas maksimal 7 dan batas minimal 8. Nah, untuk lift koefisien saya menggunakan batas maksimal 0,1 dan batas minimal min 0,1. Nah, untuk verse 2 untuk drag koefisien saya menggunakan batas maksimal 6 dan batas minimal min 6. Nah, untuk lift koefisien untuk batas maksimal sama dengan
lift coefficient pada force 1 yakni 0,1, batas minimal min 0,1. Nah, untuk force 3 untuk drag coefficient masih sama, batas maksimal dan minimalnya. Dan untuk lift coefficient saya rubah menjadi 0,5, dan untuk batas minimalnya juga min 0,5. Nah, untuk force 4 drag coefficient masih sama untuk batas maksimal dan minimalnya, dan untuk lift coefficient saya rubah menjadi batas maksimal min batas maksimal 0,2 dan batas minimal min 0,3. Nah, dari keempat gaya tersebut, untuk masing-masing gaya yang kita lihat dari grafik, dapat disimpulkan bahwa untuk drag coefficient cenderung memiliki nilai koefisien yang sama dan sulit sekali untuk dibedakan, dan sedangkan untuk lift coefficient gaya terbesar terjadi pada silinder 4. Nah, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf.